Nama saya Francisca Yuta, saya guru PPKN di SMA Negeri 1 Air Besar, Kabupaten Landa, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan praktek pembelajaran luring. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat ya? Sip. Sebelum kita belajar, silakan salah satu pimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Doa. Selanjutnya, Ibu Rita, sekarang kalian isi presensi. Presensi ini bukan mic-nya. Silakan kalian ambil HP, kalian presensi. Jangan lupa ya ini ya. Ya, ini sudah masuk 1 orang, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan sekeliling meja kalian dan kursi kalian, apakah ada sampah? Jika masih ada sampah, silakan kalian buang terlebih dahulu. Sampah silakan buang. Ingat anak-anak, lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman untuk belajar. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu dengan kalian. Apakah kalian di rumah pernah dihukum orang tua? Pernah. Kesalahan apa? Kesalahan apa misalnya? Tidak cuci piring. Tidak cuci piring. Bangun kesiangan. Main sampai malam. Main sampai jauh malam. Main game. Pernah nggak kalian kena hukum oleh guru? Pernah. Kesalahan apa? Tidak mengerjakan tugas sekolah.
pagi, telat datang ke Sekolah. Ya, itu bentuk hukuman yang sering kita dapat di rumah, di sekolah. Sekarang mau tanya lagi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita punya undang-undang. Setiap pelanggaran undang-undang itu ada sanksi. Ada sanksi. Siapa lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sanksi itu? Lembaga apa? Lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman. Salah satunya adalah Mahkamah Agung. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan hasil analisis konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan slide di PowerPoint tentang macam-macam pembagian kekuasaan. Ibu juga bagikan linknya, ada linknya 2 di sana. Nanti boleh kalian buka sendiri tuh sebagai sumber belajar kita. Macam-macam pembagian kekuasaan menurut para ahli. Eksekutif dan yang ketiga federatif. Ya, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Eksekutif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan federatif, apa itu kekuasaan federatif? Kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu menurut pendapatnya John Locke. Sekarang kita beralih ke pendapatnya Montesquieu. Ada berapa pembagian kekuasaan menurut Montesquieu? Ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif dan eksekutif sama pengertiannya, seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Berikutnya, kekuasaan yudikatif. Apa yang dimaksud kekuasaan yudikatif? Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Itu menurut pendapatnya Montesquieu. Tapi pada pendapatnya John Locke, kekuasaan untuk mengadili undang-undang itu ada di eksekutif. Dibedakan ya antara pendapatnya John Locke dan pendapatnya Montesquieu. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada pembagian konsep kekuasaan. Pembagian konsep atau konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ayo, ada berapa? Ada berapa?
konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Ada? Dua. Ada dua. Yang pertama konsep pembagian horizontal dan konsep pembagian vertikal. Apa yang dimaksud dengan konsep pembagian horizontal? Ayo, siapa yang tahu? Pembagian horizontal itu adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu yang ada di dalam negara. Dari pembagian ini didapatkan ada 6 lembaga negara. Yang pertama itu kekuasaan apa? Kekuasaan. Yang pertama kekuasaan. Ayo. Kekuasaan apa yang pertama? Kekuasaan konstitutif. Yang kedua? Kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga? Legislatif. Yang keempat? Yudikatif. Yang kelima? Eksaminatif. Yang keenam? Moneter. Kekuasaan moneter. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa? Kekuasaan menurut tingkatannya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Disinilah dilaksanakan asas desentralisasi, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baiklah anak-anak, itu penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu minta kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat kemarin. Silakan ditentukan dulu orangnya. Direnungkan dulu. Dilihat, diperhatikan di situ. Tim ahli 1 itu akan mengerjakan tugas apa? Apa materinya? Apa temanya? Apa topiknya? Biar nanti pada saat kalian di kelompok asal, di kelompok inti, di kelompok ahli, kalian sudah tahu apa yang akan kalian lakukan di sana. Dibagi dulu. Siapa yang akan jadi tim ahli 1, tim ahli 2, dan tim ahli 3? Dirembukan dulu. Ayo, rembukan dulu. Jadi dibagi. Siapa yang akan masuk ke tim ahli 1, tim ahli 2, dan tim ahli 3?
Udah tahu topiknya masing-masing? Ya. Udah, oke. Sekarang Ibu minta kalian menuju tim ahli masing-masing. Tim ahli 1. Siapa yang tim ahli 1 tadi? Siapa yang jadi tim ahli 1? Tim ahli 1 mana? Yang ini, tim ahli 1. Ini tugasnya. Tadi kan? Udah kan tadi? Sekarang tugas ini silakan kalian temukan di sini. Tulis di sini. Bagian ini kalian tulis. Semua pendapat satu kelompok itu tanpa terkecuali harus mengeluarkan pendapat. Tulis masing-masing. Tulis dulu. Di sini. Sebelah sini lagi. Apa pendapatnya? Tim ahli 2. Tim ahli 2. Sama. Tugasnya sama sepertinya tim ahli 1. Silakan nanti semua anggota kelompok ini tulis pendapatnya tentang ini. Nanti baru kesimpulan di bawah. Ini jawabannya. Ya, ini tim ahli 3 sama tugasnya seperti kelompok tim 1 dan tim 2. Masing-masing kalian harus menuliskan di sini pendapatnya. Yang akan kalian bawa nanti di tim asal. Pada saat kalian kembali ke tim asal, silakan tulis sekarang. Dapat dulu tulisnya. Jawabannya dikasih di sini. Pendapatmu ya? Iya. Tidak sama nanti.
Lanjut ya. Kelompok ahli telah selesai. Silakan kalian kembali ke kelompok asal masing-masing. Di bawah kerjaan yang tadi kalian sudah dapat di tim ahli, kembali ke tim asalnya. Jadi di tim asal nanti kalian gabungkan jawaban itu. Nah, silakan sekarang kembali ke tim asal. Silakan. Apa yang sudah kalian temukan di tim ahli, kalian bawa ke tim asal, digabungkan, disatukan semuanya. Setelah kalian gabungkan, nanti kalian presentasikan di depan. Paham? Silakan dikerjakan dulu di tim asal. Yang tadi kalian dapat di tim ahli ya. Ya, yang tadi bisa jadi kalian gabungkan di sini, tulis sama ya, digabungkan jawabannya ketiga yang kalian dapat. Tadi yang kelompok tim ahli 1 siapa? 1 orang, 2. Dengan 2, dengan 3. Digabungkan jawabannya di sini. Iya. Ditulis masing-masing jawaban dari yang kalian dapat di tim ahli. Paham ya? Oke, silakan ditulis. Kelompok ini gimana? Udah paham? Oke, silakan dikerjakan. Ditulis di sini jawabannya, ditulis di sini aja sekalian. Yang tadi kelompok ahli 1 siapa? Kelompok ahli 2? Kelompok ahli 3? 2, 3. Oke. Digabungkan yang tadi kalian dapat di tim ahli masing-masing. Digabungkan di sini, setelah itu nanti dipresentasikan. Ini udah paham ya? Oke. Lanjutkan. pemerintahan pusat dan daerah. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian mempresentasikan
hasil diskusi kalian. Silakan siapa yang akan mempresentasikan diskusinya terlebih dahulu. Saya Bu, silakan. Menurut kelompok kami, kekuasaan menurut John Locke ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif. Oke. Bagus sekali jawabannya anak-anak. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok 2. Silakan. Baiklah, menurut kelompok kami, kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya antara pemerintahan pusat dan daerah. Terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Selanjutnya apakah ada lagi yang akan mempresentasikan diskusinya? Silakan. Iya, contoh yaitu terlambat. Berikan contoh penerapan kekuasaan kehakiman di lingkungan sekolah. Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu terlambat datang ke sekolah akan dihukum membersihkan WC. Yang kedua, terlambat mengumpulkan tugas akan disuruh membuat ringkasan 1 bab. Terima kasih, jawaban kalian semua bagus ya. Kita berikan tepuk tangan. Anak-anak, sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan? Pembagian negara dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Iya. Baik, silakan yang lainnya. Ya Bu, Silakan. kekuasaan negara Republik Indonesia menganut teori trias politik dari Montesquieu bahwa kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Iya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah macam-macam kekuasaan terdiri dari pendapat John Locke dan pendapat Montesquieu. Pertama, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun konsep pembagian kekuasaan di negara Indonesia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Itu kesimpulan kita hari ini. Baiklah anak-anak, saatnya kita akan mengadakan evaluasi. Silakan kalian buka link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Silakan buka sekarang, kalian kerjakan. Tidak Ibu langsung cek. Siapa yang nilainya tinggi, siapa yang nilainya rendah, akan ketahuan.
Masih ada 4 orang lagi. 2 orang. 3 orang yang belum. Ini ada yang double biasanya. Baiklah anak-anak, sekarang evaluasinya sudah selesai. Di sini sudah kelihatan nilainya semua. Dan nilainya Ibu rasa cukup memuaskan, bagus semua ya. Terima kasih untuk kita semua. Sekarang silakan kalian berdiri. Terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Itu materi kita minggu depan. Ibu harapkan kalian belajar dulu di rumah. Anak-anak, untuk tugas di rumah Ibu akan bagikan kalian link lewat WhatsApp group. Silakan nanti kalian akses di rumah, kalian kerjakan ya. Sudah ada Ibu bagikan, tinggal dibuka di WhatsApp group. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Selamat pagi.